Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bergegas ke sekte bunga. Setengah bulan ya? Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke sekte bunga. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedikit terdesak waktu. Apakah kepala sekte itu satu-satunya di sekte bunga yang menentang Yun Yun? Bagaimana dengan ahli lainnya? Sekte bunga dapat dianggap sebagai faksi besar dengan warisan yang lama. Sekte itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Jika seluruh sekte bunga tidak dapat menerima Yun Yun, kemungkinan pihak lain tidak akan membiarkannya berbaring bahkan jika masalah ini diselesaikan kecuali seseorang meninggalkan sekte ini. Sekte bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, sebagian besar ahli sejati dari generasi yang lebih tua menghabiskan waktu mereka dalam retret terus-menerus. Jika ahli generasi yang lebih tua ini masih dalam sekte, wanita itu bukanlah orang yang menjadi penjabat kepala sekte. Adapun tetua lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada Nenek Hua. Mereka secara alami tidak akan keberatan dengan wasiat Granny Hua. Satu-satunya masalah adalah wanita itu. Nalan Yanran menjelaskan. Ini masalahnya ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Ekspresinya sedikit menghangat. Jika wanita itu adalah satu-satunya yang menentang, akan mudah menyelesaikan masalah ini. Pergi saja jika kamu ingin. Suara tua tiba-tiba ditransmisikan saat Xiao yang sedang berpikir keras. Sosok Yao Lao telah muncul di kursi di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Guru. Xiao yang terkejut saat melihat ini. Segera, dia mengangguk. Hal ini terkait dengan Yun Yun. Dia secara alami tidak akan bisa menyusut karenanya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan perjalanan ke sekte bunga ini. Nalan Yanran di samping menjadi tertahan ketika dia melihat Yao Lao. Saat ini dia sudah menyadari reputasi dan status yang dimiliki Yao Lao di Central Plains. Itu wajar baginya untuk merasa sedikit tidak nyaman di depan orang besar seperti itu. Tak terduga bahkan wanita tua Huayu itu telah mencapai batasnya. Yao Lao melirik Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata. Xiao Yan kaget saat mendengar desahan Yao Lao. Segera, dia mengerti bahwa yang disebut wanita tua Huayu ini adalah nenek Hua misterius yang dibicarakan Nalan Yanran. Segera, dia bertanya dengan sikap terkejut, apakah guru mengenalnya? Wanita tua ini menjadi terkenal di Central Plains jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menyenangkan dan hebat. Saat itu, saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun kakinya yang lumpuh, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah kejadian saya. Kemungkinan dia mengalami cedera yang sangat serius. Kalau tidak, akhir hidupnya tidak akan datang begitu cepat. Yao Lao mengangguk. Dengan segera, dia tersenyum berkata, namun, Yun Yun itu juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid apapun sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mudah mempercayai siapapun. Namun, Yun Yun bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang bertekad dan diberkati. Sekte bunga memiliki banyak ahli. Penjabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih merepotkan untuk berurusan dengan teman prianya Yao Hua Liangjun. Namun, kupikir kamu harus bisa menghadapinya. Yao Lao tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan tablet giok putih krem terbang ke arah Xiao Yan.
Ini adalah tablet giok spasial yang telah saya buat. Jika Anda menghadapi situasi yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menghancurkannya. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa. Beberapa orang tua dari sekte bunga memberiku bantuan sejak saat itu. Setelah Anda menyebut nama saya, kemungkinan mereka tidak akan mempersulit Anda. Xiao Yan segera merasakan kekuatan spasial yang luas dan perkasa di dalam tablet batu giok saat dia menerimanya. Kejutan melintas di matanya saat dia mengangguk ke arah Yao Lao. King Lin dan aku akan pergi kali ini. Tian Huo Zunze dan dokter Pri kecil semuanya melakukan retret dan pelatihan. Tidak baik mengganggu mereka. Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia akan berhasil melarikan diri bahkan ketika bertemu dengan ahli Douzun bintang 7. Selain itu, King Lin mungkin hanya memiliki kekuatan bintang Douzun tetapi setelah memanggil roh ular surga kuno, dia memiliki kekuatan besar yang bisa bertarung melawan elit bintang 6 Douzun. Iya. Lebih baik Tian Huo Zunze tetap di sini. Saya sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun Anda telah membantu dokter Pri kecil memurnikan pil racun, kekuatan sebenarnya dari tubuh racun dokter Pri kecil yang menyedihkan juga belum sepenuhnya dilepaskan. Saya akan membantunya selama periode ini. Lain kali kau kembali, sepertinya kau akan melihat kekuatan keduanya melonjak. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Itu bagus. Xiao Yan juga berbicara dengan gembira. Dengan Yao Lao yang bertindak secara pribadi, seharusnya tidak sulit bagi Tian Huo Zunze untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Tentang cara melepaskan sebagian besar kekuatan tubuh racun yang menyedihkan, Xiao Yan secara alami tidak akan bisa dibandingkan dengan Yao Lao yang sangat berpengalaman. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi ketua sekte bunga selama perjalananmu ke sana. Sekte bunga sangat kuat. Jika dia mampu menjadi ketua, Paviliun Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat suara lemah seperti semut tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Matanya terangkat, hanya untuk melihat Yao Lao menggerakkan bibirnya. Segera, dia mengangguk dengan senyum pahit. Sejak Mystic Cloud Sekte dibubarkan secara paksa olehnya saat itu, Yun Yun telah menolak sesuatu seperti menjadi kepala sekte. Siapa yang tahu apakah dia bersedia menjadi kepala sekte bunga? Kalian semua juga harus bergerak. Tidak banyak waktu tersisa. Setelah melihat Xiao Yan mengangguk, Yao Lao tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Dimengerti." Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Nalan Yanran di belakang membungkuk dengan hormat ke Yao Lao sebelum buru-buru mengikuti. Setelah meninggalkan aula, Xiao Yan mencari King Lin. Selanjutnya, dia berhenti tinggal lebih lama saat dia membuat Nalan Yanran memimpin jalan. Ketiganya bergegas ke sekte bunga tanpa henti. Sekte bunga terletak di wilayah barat Central Plains. Ada jarak yang cukup jauh antara itu dan Paviliun Bintang Jatuh. Bahkan dengan kecepatan trio Xiao Yan, kemungkinan mereka membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya, King Lin telah memanggil seorang ahli dari suku Pithon Nines Rene Dipron setelah meninggalkan Paviliun Bintang Jatuh. Akhirnya, dia memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Mereka bertiga menungganginya. Baru kemudian mereka menghindari kepahitan karena terburu-buru. Sebuah tubuh hitam besar meluncur melalui awan di langit yang jauh. Ketika tubuh besar itu bergerak, gelombang suara angin deras yang rendah dan dalam akan muncul. Xiao Yan duduk di punggung ular itu. Meskipun tubuh Pithon 9 tenang dalam tanah ditutupi dengan sisik licin dingin, tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Angin kencang bertiup melewati telinganya tetapi rambutnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Xiao Yan menutup matanya dengan rapat.
pikirannya tenggelam jauh ke dalam alisnya. The Bone Chilling Flame perlahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Itu berbeda dari api lainnya. Jenis nyala api ini akan memberikan perasaan dingin yang sangat sedingin es. Namun, di dalam dinginnya es ini menyembunyikan energi panas yang liar dan keras. Kedua energi yang berlawanan ini bergabung dengan sempurna, menyebabkan seseorang tanpa sadar memuji kemisteriusan dunia ini. Alis Xiaoyan adalah tempat kekuatan spiritualnya bertahan. Namun, beruntung Xiaoyan telah menanam jejak spiritual ke dalam api dingin tulang saat ini. Oleh karena itu, suhu misterius tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi jiwa Xiaoyan. Sebaliknya, itu menyebabkan fluktuasi spiritualnya menjadi semakin hidup. The Bone Chilling Flame terbakar dengan ganas. Segel api putih di antara alis Xiaoyan juga memancarkan sedikit cahaya. Pada saat ini, dia terus-menerus dan perlahan-lahan menggabungkan kekuatan spiritualnya ke dalam api dingin tulang. Api surgawi ini telah disempurnakan oleh Yao Lao selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao telah menghilangkan jejak spiritualnya, nyala api masih memiliki perlawanan yang samar-samar terhadap jiwa lain. Apa yang perlu dilakukan Xiaoyan adalah secara bertahap membiarkan Bone Chilling Flame digunakan padanya, pemilik barunya, dan menyelesaikan perlawanan. Awalnya, ini harus menjadi proses yang menghabiskan banyak waktu. Namun, salah satu upaya pertama Xiaoyan untuk memperkuat keakraban antara keduanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa penerimaan Bone Chilling Flame terhadapnya telah jauh melebihi harapannya. Selain membuatnya terkejut, itu juga memberinya kegembiraan yang besar. Xiaoyan hanya perlu berpikir sejenak sebelum memahami transformasi semacam ini. Ketika Yao Lao ditangkap saat itu, dia telah menyegel api pendingin tulang di dalam tubuh Xiaoyan. Yang terakhir juga menguasai itu. Setelah bersama selama bertahun-tahun ini, Xiaoyan sebenarnya juga bisa dianggap sebagai pemilik kedua dari api dingin tulang. Saat ini pemilik kedua ini sedang maju menjadi pemilik utama. Keakraban antara keduanya secara alami akan melonjak dengan cepat. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan menebak bahwa dia akan dapat menggunakan mantra api untuk memperbaiki api dingin tulang segera. Kecepatan seperti ini, mungkin bahkan Yao Lao tidak akan menduganya. Selama perjalanan berikutnya, Xiaoyan pada dasarnya akan memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan api dingin tulang. Di bawah ketahanan dan kerja kerasnya ini, perlawanan di dalam api dingin tulang dengan cepat menjadi lebih lemah setiap hari. Xiaoyan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya di punggung ular besar itu. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Segel api di antara alisnya perlahan memancarkan cahaya samar saat dia bernapas. Nalan Yanran dan King Lin di sampingnya memalingkan pandangan mereka setelah melirik situasinya. Mereka pada dasarnya sudah terbiasa dengan tindakan Xiaoyan ini selama periode waktu ini. Engah! Ketika kedua orang ini mengalihkan pandangan mereka, mata Xiaoyan yang tertutup rapat sedikit bergetar. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan. Detik berikutnya, segel api tampaknya telah dihidupkan kembali. Ini perlahan bergoyang dan benar-benar meresap ke kulit Xiaoyan. Akhirnya, itu menghilang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Sebelum mereka bisa berbicara, mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan dibuka. Mata hitam pekatnya saat ini memiliki nyala api putih pekat yang menyala di dalamnya. Pada saat ini, perlawanan dalam api dingin tulang sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihilangkan oleh Xiaoyan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.